Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas keempat saham yang ada, dan saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ICBP. Saham ICBP pada closing perdagangan minggu lalu ditutup mengalami kenaikan 3,68% dan closing di area 10.575. Area resisten terdekat berada di kisaran area 10.600. Jadi kurang lebih sebenarnya ICBP closing di area resisten ya teman-teman. Dimana resistennya pernah kita tulis di kisaran area 10.600 sampai 10.400. Bisa kita lihat bersama teman-teman, pergerakan saham ICBP di time frame weekly ini sangat-sangat baik ya. Ketika beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari, ICBP gagal breakout dari 10.600, kemudian saham ICBP-nya turun sampai ke area support di kisaran 9.425 sampai area 9.275. Dan ternyata dari area tersebut ICBP-nya mampu rebound, jadi mengalami kenaikan kembali, bahkan sudah menyentuh kembali ke area resistennya. Kalau kita lihat bersama, polanya menjadi sangat bagus. Di sini ada left shoulder, lalu ini adalah head, dan di sebelah kanan ini adalah right shoulder. Jadi polanya hampir sempurna ya teman-teman. Dengan catatan ICBP harus bisa break serta closing di atas area 10.600, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk potensi kenaikannya dari pola ini berada di area, kita akan tandain di sini ya teman-teman, kurang lebih akan naik ke area 14.200. Jadi saat ini pergerakannya sangat-sangat bagus ya teman-teman daripada saham ICBP. Nah, kalau turun gimana? Kalau turun teman-teman bisa pantau deket-deket area 10.000 ya, angka psikologis. Jadi kalau sampai area tersebut bisa buy on weakness. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout boleh, tunggu konfirmasi dulu ICBP-nya bisa break di atas 10.600. Perlu diingat juga bahwa di bawah ini teman-teman ada sebuah pola, yaitu cup and handle. Jadi potensinya sebenarnya masih akan mengalami kenaikan ya. Kalau dari cup and handle-nya kita ukur dari low yang ada di sini sampai ke area high-nya yang ada di sini, sampai ke kisaran area 9.650 ya. Dan kalau kita letakkan ke area breakout-nya, setidaknya potensinya masih ke atas ya, ke area 12 ribuan. Jadi ICBP secara pola menarik, secara pergerakan menarik. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau cicil sampai area support di 10.000. Ataupun kalian bisa pantau juga kalau ternyata gagal break kembali sampai area 9.275 sebagai area low daripada bagian right shoulder-nya. Jadi silahkan kalian pantau ya untuk buy on weakness ataupun buy on breakout. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah GoTo. Saham GoTo pada perdagangan minggu lalu ya ditutup dengan sangat positif ya teman-teman, yaitu berhasil mengalami kenaikan 5,05%. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya GoTo sempat membuat pola head and shoulders dan breakdown dari 104 area supportnya sehingga jebol ke bawah, dan potensi turunnya sebenarnya ke area 71 ya. Tetapi yang menarik adalah setelah turun ternyata tertahan di area 89 dan posisinya sekarang sudah berhasil rebound kembali. Kita belum hapus untuk head and shoulders-nya teman-teman, karena kita butuh konfirmasi bisa beberapa hari
close di atas 104. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, di sini ada sebuah pola yang menarik, yaitu adalah double bottom. Bisa kita lihat bersama, ini adalah bottom yang pertama dengan neckline dan resistennya di 100. Dan ini adalah bottom yang kedua. Kalau teman-teman mau buy on weakness, sebenarnya bisa gunakan area neckline ya di 100 sampai 98. Jadi itu adalah area neckline, dan untuk potensi kenaikannya dari saham Goto kita ukur dari 89 sampai 102. Lalu kita letakkan ke atas area supportnya, ke atas area resistennya yang berhasil di breakout. Jadi potensi kenaikan daripada saham Goto ada di 115. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau area 102, 101, 100 sampai 98. Dan untuk teman-teman yang mau buy on breakout, posisinya udah breakout, bisa disusun aja plannya dengan target 115. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Breeze. Breeze pada perdagangan minggu ini teman-teman, di time frame weekly ya, kita akan gunakan weekly, berhasil mempertahankan area 1700-nya ya. Kita perbesar sedikit. Berhasil mempertahankan area 1700-nya dengan closing di area 1730. Perlu diingat bahwa Breeze adalah saham yang mengkonfirmasi sebuah pola inverted head and shoulders ketika 3 minggu yang lalu berhasil breakout dari area 1780. Walaupun memang setelah breakout tidak langsung ngegas naik ke atas, melainkan disertai dengan koreksi. Area support yang kita taruh 1780 sampai area 1700. Pada perdagangan minggu lalu sebenarnya low-nya sempat menyentuh area 1665. Dimana sebenarnya itu sudah jebol ya daripada area 1700-nya, walaupun memang perlu diingat bahwa kalau menggunakan time frame weekly, kita akan melihat closingnya itu di akhir minggu ya teman-teman. Jadi kalau jebol itu tidak ada masalah, konfirmasinya di akhir minggu. Kenapa? Karena satu candle itu akan menggambarkan pergerakan dalam satu minggu. Jadi itu perbedaan candle di time frame weekly, daily. Kalau daily 1 hari, kalau hourly 1 jam. Jadi posisinya masih dengan sangat baik ya teman-teman. 1700 masih bisa digunakan untuk buy on weakness, dan kalau ternyata jebol ke bawah, teman-teman boleh spare sampai area 1550, 1480 sebagai area low daripada right shoulder saham Breeze. Potensi kenaikan terdekat sebenarnya menuju ke area 2240 sebagai potensi kenaikan daripada double bottom yang berhasil di breakout dengan neckline di 1665. Dan untuk potensi inverted head and shoulders-nya berada di area 2480. Jadi memang pergerakan Breeze sebenarnya sangat baik ya teman-teman. Bahkan secara tren pun harusnya ini sudah terhitung uptrend kembali ya. Karena kalau kita hubungkan dua titik ya sudah berhasil breakout dan pergerakannya sangat-sangat baik. Jadi silakan teman-teman pantau kalau mau buy on weakness 1700, 1665 atau bahkan sampai 1480 untuk kesempatan buy on weakness. Dan untuk saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ISAT. Saham ISAT pada saat ini bergerak dengan sangat baik ya. Kita akan gunakan time frame yang lebih kecil. Saham ISAT dari sisi volume besar sekali ya teman-teman pada akhir perdagangan minggu lalu, dan
Bisa kita lihat bersama sejauh ini ISAT masih mampu mempertahankan area uptrend channelnya. Serta selain mampu mempertahankan uptrend channelnya, ISAT juga masih mampu mempertahankan area supportnya. Di sini kita sempat tulis ya, if breakdown 6.550 sebenarnya ini berpotensi menjadi rounding bottom teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Tetapi ternyata pergerakannya sangat-sangat baik bagi saham ISAT. Jadi kita akan hapus dan kita akan mempertahankan area supportnya di 6.550. Dengan area resisten terdekat, teman-teman bisa gunakan area resisten yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran area 7.250. Dan untuk area support terdekat teman-teman, kita bisa gunakan area dari 6.900 sampai area 6.825. Jadi kita bisa gunakan area yang ada di sini. Kurang lebih ya sampai 6.800 ya. Jadi 6.900 untuk area support terdekat. 6.900 sampai area 6.800. Dan kalau jebol ada potensi kembali ngetes area 6.550. Perlu diingat juga bahwa beberapa waktu yang lalu ISAT sempat membuat sebuah pola yang sangat bagus, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya sampai area low di 6275 dan ini adalah handle-nya. Bahkan sebenarnya ketika berhasil break dari 7.000 membuat inverted head and shoulder, sayangnya false break dan akhirnya kembali turun ke area supportnya. Untuk target daripada cup and handle-nya masih bisa naik ke kisaran 7.575 ya teman-teman. Jadi harusnya kalau bisa break dari 7.250 potensinya masih sangat bagus. Jadi silahkan teman-teman pantau aja, boleh cicil ke bawah buy on weakness di kisaran area 6.900, 6.800 ataupun bisa di area 6.550 sampai 6.425. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham teman-teman, ada saham ICBP, ada saham Goto, lalu ada saham ISAT. Satu lagi adalah saham BRIS. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Apabila tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.